Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khiflal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilman subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian kedua kitab tasawuf, yaitu kitab Minhajul Abidin, sambungan daripada ngaji ke-1 kemarin. Langsung saja kita baca teks kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. I'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyaya bimardatihi. Tahuilah ikhwani, wahai saudaraku, as'adakumullahu wa iyaya, semoga Allah memuliakan kalian, wa iyaya, dan saya, bimardatihi, dengan keridaannya Allah. Nah, ini doa Imam Al-Ghazali kepada kita semua, ya, dan juga kepada beliau sendiri. Annal ibadata samratul ilmi, sesungguhnya ibadah itu adalah buahnya ilmu. Jadi ibadah adalah buah ilmu. Orang yang ada menuntut ilmu tidak punya ibadat, berarti ilmu dia itu tidak punya buah, tidak berbuah. Orang yang menuntut ilmu menghasilkan ibadat, berarti ilmunya itu menghasilkan buah. Wa faidatul umri, dan faidah umur. Jadi orang yang ada ibadat berarti umur dia itu berfaedah. Ya, kalau tidak beribadat maka umur dia itu tidak berfaedah. Wa khasilul ubaidil aqwiya, dan ibadah itu adalah hasil, ya, laba daripada para hamba-hamba yang kuat. Jadi ibadah itu adalah merupakan perolehan atau hasil, ya, yang dihasilkan, yang diperolehkan oleh para hamba-hamba Allah yang kuat. Berarti orang yang hamba-hamba Allah yang tidak beribadat, berarti dia bukanlah hamba-hamba yang kuat. Begitu ungkapan Imam Al-Ghazali. Wa bida'atul awliya, dan mata benda yang berharga para wali-wali Allah. Jadi ibadat itu adalah mata benda yang sangat berharga para wali-wali Allah. Jadi maka sangat berharga ibadat itu, karena ibadah itu ternyata mata benda yang sangat berharga para wali-wali Allah. Kalau bukan ditunya suatu yang berharga, maka Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan ibadah itu sebagai mata benda para wali-wali Allah. Karena para wali-wali Allah itu adalah
orang-orang yang mulia. Wa tariqul atqiya, dan jalan para orang-orang yang bertakwa. Ibadah itu merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa. Wa qismatul a'azzah, dan bagian ketinggian, dan merupakan suatu profesi yang sangat tinggi. Itu maksudnya. Ibadat adalah profesi yang sangat mulia, profesi yang sangat tinggi, yang sangat agung derajatnya ketimbang profesi-profesi yang lain. Wa maqsidu zawil himmah, dan ibadah itu adalah tujuan orang yang punya himmah yang besar, himmah yang tinggi. Jadi ibadah itu orang yang punya ibadah adalah tujuannya orang yang punya himmah yang tinggi. Itu maksudnya. Wa syiarul kiram, dan syiar yang sangat mulia. Ibadah itu syiar Islam yang sangat mulia ketimbang syiar-syiar yang lain. Wa khirfatur rijal, dan kerjaan para orang-orang yang hebat. Wa ikhtiyaru ulil absar, dan pilihan orang-orang yang punya mata hati. Jadi ibadat itu adalah kerjaan orang-orang yang hebat dan pilihan orang-orang yang punya mata hati. Wahiyya sabilus sa'adah, dan ibadah itu adalah jalan yang mulia. Ibadat adalah jalan yang mulia, yang yang harus kita tempuh. Jadi ibadah itu adalah jalan yang sangat mulia. Ya, para saudaraku, tolong diperhatikan ya. Jadi ini adalah maka ibadah itu sangat penting. Usahakan segala aktivitas kita itu kita niatkan karena Allah agar menjadi ibadat, atau kita memang beribadat yang memang ibadat benaran. Antaranya salat yang wajib-wajib jangan kita tinggal, juga kita mengerjakan yang sunat-sunat. Dan segala aktivitas kita itu kita niatkan karena Allah supaya mendapat nilai ibadat. Dan ketika mendapat nilai ibadat, maka menjadilah mulia dan terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Wa minhajul jannah, dan jalan surga. Ibadat ternyata jalan surga. Jadi kalau ingin menempuh ke surga, jadilah kehidupan kita ini sebagai ibadat. Untuk menjadikan ibadah itu mudah, tinggal niat saja di hati. Makan nasi saja, kalau kita niat karena untuk bisa kita sehat, kuat untuk beribadat, sudah menjadi ibadat makan itu. Minum menjadi ibadat, apapun aktivitas kita itu menjadi ibadat. Tapi kalau kita tidak niat karena Allah, maka apapun tidak jadi ibadat. Jadi mudah. Innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amalan itu menurut niat. Al umuru bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung maqasidnya, maksudnya. Kalau maksud untuk ibadat jadi ibadat, kalau maksud untuk dunia jadi dunia, maka jadi tai semuanya, hilang, tidak ada faedah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Itu kata Allah, dan saya adalah Tuhan kalian, fa'budun, maka sembahlah, beribadahlah. Ibadah itu artinya menyembah Allah. Apapun kita lakukan karena Allah, itu artinya kita menghambakan diri kepada Allah. Itu makna esensi daripada kata ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Jadi fa'budun, maka beribadahlah kalian, menyembahlah, sembahlah oleh kalian akan aku. Itu maksudnya.
Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah bagi kalian jazaan, balasan, wa kana sa'yukum, dan adalah apa saja usaha kalian itu mashkura, disyukurkan. Jadi ini dua ayat yang dalam Al-Quran yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali menjadi dalil bahwa ibadat itu memang anjuran Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah tujuan utama dan merupakan faedah daripada ilmu. Jika ilmu tidak menghasilkan ibadat, maka ilmu itu menunjuki tidak berfaedah. Maka hadirin para saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha, berjuang sedikit agar kita bisa menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah, yang beribadah selalu. Tidak mesti beribadah dengan mengerjakan salat, sunat dan sebagainya, tapi juga aktivitas-aktivitas kita sehari-hari itu bagaimana cara kita niatkan hanya semata-mata karena Allah. Kita ingin bertemu dengan kawan, niatkan dalam hati untuk silaturahmi, itu sudah menjadi ibadat. Mungkin demikian ya. Billahi taufiq ya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.